dengan, dengan NIM E100220180, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Geografi Ekonomi dan Industri tugas 2, yaitu Industri dan Perubahan Ekonomi Wilayah. Pertama, lokasi industri teori klasik yang sebagian besar dari Jerman pada abad ke-19 merupakan pilar dari geografi ekonomi dan industri. Teori klasik ini mengasumsikan aktor manusia yang ingin memaksimalkan keuntungan ekonomi dengan keputusan yang tidak ingin dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Tidak luput dari sifat manusia, yaitu ingin mengambil keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang minimum, yang tidak ingin diikut campuri oleh faktor sosial dan budaya. Next. Teori sewa lokasi menurut von Thunen 1826, teori sewa lokasi model penggunaan lahan pertanian menunjukkan bahwa jarak dari pasar dapat menjelaskan variasi penggunaan lahan. Von Thunen mengasumsikan dengan menggambarkan kurva bit trend pertanian dengan asumsi bagaimana jarak dari pasar menentukan jenis dan intensitas tanaman yang ditanam dengan sebidang tanah tertentu. Seperti contoh halnya pada penjualan tomat dan kentang. Penjualan tomat merupakan tomat buah yang cukup cepat untuk busuk ya. Dengan, maka dengan hasil tersebut menggunakan transportasi yang cukup mahal atau murah pun nanti dari pasar akan cepat busuk, tidak akan mendapatkan keuntungan. Secara yang lain, dengan menggunakan kentang, buah yang cukup lama untuk bertahan dengan modal dengan menyewakan transportasi yang cukup murah atau mahal. Namun jika dijual dengan volume yang cukup banyak, penjualan kentang mungkin dapat menguntungkan dari penjual tersebut. Next, teori lokasi industri klasik klasik. Menurut Alfred Weber 1929, teori ini merupakan teori lokasi dengan biaya terendah karena modelnya bertujuan untuk mengidentifikasi lokasi termurah untuk produksi. Nah, untuk pendirian yang untuk teori menurut Alfred Weber ya ini mendirikan industri terdekat dengan bahan baku serta tempat penjualan atau pasar, serta menggunakan jasa pada lokasi tersebut dengan harga yang cukup mahal karena untuk mengurangi biaya transportasi serta biaya yang lain untuk mempermurah untuk melakukan industri tersebut. Next, revolusi industri dan perubahan ekonomi dunia. Adanya peningkatan produktivitas yang sangat besar dan penurunan biaya transaksi yang luar biasa. Yang kedua, transformasi dari masyarakat pertanian dan pedesaan menjadi masyarakat industri dan perkotaan. Nah, yang awalnya masyarakat pedesaan yaitu bekerja sebagai petani, pada zaman yang modern ini masyarakat pedesaan beralih ke kota untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak serta mendapatkan ekonomi yang besar untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Next. Peningkatan produktivitas dan penurunan biaya transportasi setelah terjadinya revolusi industri, yaitu peningkatan produktivitas meningkat cukup besar. Peningkatan tersebut memungkinkan meningkatnya pendapatan cukup besar secara individu. Revolusi juga memberikan gebrakan pada sektor transportasi. Nah, pada revolusi industri tersebut, baru saja keluar transportasi darat yaitu kereta. Nah, memungkinkan untuk mengeluarkan biaya yang serendah-rendahnya, namun tetap mendapatkan efisiensi waktu yang cukup cepat. Revolusi juga memberikan gebrakan pada sektor transportasi mengalami penurunan biaya yang sangat spektakuler yang membuat para ahli menyimpulkan bahwa transportasi cepat dan murah salah satu menjadi produk utama dari revolusi industri. Sekian dari saya. Bila ada kata-kata saya yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.